Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang materi barisan dan deret. Jadi barisan dan deret ini merupakan materi yang udah kita kenal dari SMP ya, kemudian dilanjutkan di SMA, bahkan sekarang tes untuk masuk CPNS, kemudian perguruan tinggi, polisi, terus beberapa instansi juga masih membahas tentang soal-soal barisan dan deret ini. Nah, berbicara tentang barisan dan deret ya, jadi nanti di materi ini ada dua lingkup materi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ada barisan dan deret aritmetika ya. Jadi ini yang pertama aritmetika, yang kedua nanti itu berkenaan dengan geometri. Nah, jadi perbedaannya di mana, kemudian nanti rumusnya seperti apa akan kita bahas secara terpisah. Nah, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang barisan dan deret aritmetika. Jadi kita bahas dulu tentang barisan aritmetika. Nah, barisan dan deret itu ada hal-hal yang harus di highlight ya. Jadi di barisan itu ada yang namanya UN, ada yang namanya A, kemudian ada yang namanya B. Ini khusus untuk barisan aritmetika. Nah, di mana ya? Di mana UN itu adalah suku ke N. Kemudian A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda antar suku. Nah, misalnya ya di sini, kalau kalian yang belum tahu barisan itu apa sih? Jadi misalnya di sini saya punya barisan 2 ya, 4, kemudian 6, 8, 10. Nah, barisan merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang memiliki pola-pola tertentu. Jadi, terdapat pola di dalam susunan-susunan bilangan ini. Nah, untuk barisan aritmetika sendiri ya, nanti di sini 2 ini merupakan suku pertama atau nilai pertamanya ya. Jadi ini U1. U1 bisa juga disebut dengan A ya. Kemudian ini 4 itu merupakan U2, 6 itu merupakan U3 ya. Di sini 8 itu merupakan U4 dan 10 itu merupakan U5. Seterusnya ya sampai ke UN nanti di sini. Nah, ini yang disebut dengan suku-suku pada barisan gitu. Jadi 2, 4, 6, 8, dan 10. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Di mana rumus dari barisan aritmetika itu adalah UN ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai suku ke-10 ya, itu rumusnya adalah A atau suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana nanti untuk mencari nilai B ya, rumusnya adalah ini. B adalah U2 dikurang U1. Jadi bisa juga ya, tidak cuma U2 dikurang U1, bisa juga B ini adalah, misalnya di sini diketahui di soal U3 dikurang U2 juga bisa gitu. Jadi suku yang lebih besar dikurang suku yang lebih kecil gitu. Tapi syaratnya mereka harus sebelahan nih sukunya gitu. Nah, kemudian ya untuk tipe-tipe soal dalam barisan aritmetika ada beberapa tipe soal di sini yang saya khususkan gitu, saya kelompokkan ya. Nah, jadi untuk tipe-tipe soal barisan aritmetika yang pertama ya, pada tipe yang pertama ini biasanya kita akan ditanyakan rumus umum suku ke N gitu. Nah, untuk mengerjakan soal dengan tipe ini ya, jadi kalau nanti soalnya itu berkenaan dengan barisan aritmetika, fokus saja dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Fokus saja ke rumus ini gitu. Karena dia pasti pakai rumus ini gitu untuk mencari jawabannya gitu. Nah, di soal-soal tipe yang pertama ini ya. Oke, untuk tipe-tipe soal pertama ini, misal ditanyakan di sini kan rumus umum suku ke N untuk barisan aritmetika. Nah, di sini ada sebuah barisan ya, di mana barisan-barisan itu adalah min 1 ya, di sini min 1, 1, 3, 5, dan 7 ya di sini. Nah, ini adalah barisan aritmetika. Nah, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah tentukan dulu
A-nya itu siapa? Nilai A-nya, ya, atau suku pertamanya siapa? Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah tentukan nilai B-nya. Nilai B-nya tadi adalah B sama dengan, ya sebentar. Jadi B sama dengan U2 dikurang U1 ya. Jadi di sini U2-nya adalah 1 dikurang dengan U1-nya adalah negatif 1. Jadi ini bisa kita substitusikan, ini 1, ini dikali dengan ini plus ya, jadinya adalah 2. Jadi kita punya nilai A-nya itu adalah min 1, kemudian B-nya itu adalah 2. Nah, untuk menentukan rumus umum suku ke N ya, jadi masukkan ke dalam rumus umum ini. Rumus umum yang sudah saya tuliskan di awal tadi ya, UN ya, UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi A-nya itu adalah min 1 ditambah N-nya tetap ya, karena yang ditanya itu adalah rumus umum suku ke N, kemudian B-nya itu bernilai 2 ya di sini. Nah ini min 1 ini dikalikan dulu ya dengan 2, jadi ini adalah 2N dikurang 2. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 2N-nya saya kedepankan min 1, min 2, ini jadinya min 3. Sehingga UN-nya itu adalah 2N min 3. Nah, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah penyelesaian jika kita ditanya rumus umum suku ke N gitu. Nah, di nomor kedua ya, ini saya kerjakan lagi di contoh soal nomor kedua. Jadi di sini ada min 8 ya. Min 8 ini adalah A-nya atau suku pertamanya ya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, cari B-nya. B adalah U2 dikurang U1. 0 dikurang min 8 ya. Jadinya 8. Karena negatif kali negatif positif. Atau bisa juga ini adalah U3 dikurang U2, hasilnya juga akan sama gitu. U3-nya adalah 8, U2-nya adalah 0 ya, hasilnya adalah 8. Nah, tetap sama dia hasilnya. Gitu. Oke, rumus umumnya ya berarti kita punya A-nya itu min 8. Oke, kita masukkan ke dalam rumus UN ya sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. A-nya adalah negatif 8 ditambah N-nya saya bilang tetap kalau misalkan ditanya rumus umum, kemudian B-nya adalah 8 di sini. Jadinya di sini min 8 ditambah, ini dikalikan ya ke dalam kurung. Jadinya ini 8N dikurang 8, hasilnya adalah 8N dikurang 16. Ini dia hasilnya. Nah, cara yang sama berlaku untuk soal-soal yang di bawahnya, bisa kalian coba sendiri ya. Jadi, itu adalah tipe soal yang pertama gitu. Kita akan disuguhkan atau disajikan sebuah barisan aritmetika, kemudian kita akan diminta untuk mencari rumus umum dari barisan tersebut. Nah, itu tipe soal yang pertama, yang sering banget muncul gitu di ujian. Nah, kemudian tipe soal yang kedua ya, jadi akan ditanyakan salah satu nilai dari suku barisan aritmetika gitu. Biasanya di soal diketahui barisannya ya, atau rumus umum sukunya ya, kemudian kita disuruh cari gitu, disuruh cari salah satu nilai dari suku barisan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, jadi langkah yang pertama, ingat kita harus menggunakan rumus umum ini, ya, rumus umum UN ini. Kemudian kita tentukan dulu nilai A dan B-nya, ini adalah syarat mutlak, karena kalau tidak ada nilai A dan B, kita tidak bisa mencari nilai suku tersebut, gitu. Kemudian substitusikan ke rumus jika sudah mendapatkan nilai A dan B tersebut. Oke, misalkan di sini ada contoh. Diketahui barisan aritmetika ya, di sini ada barisan ya. Jadi di sini ada barisan 4 ya, 4, 1 ya, kemudian min 2, min 5 dan seterusnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah suku ke-10?
suku ke-10 ya. Suku ke-10. Suku ke-10 itu adalah U10. Jadi kalau suku ke-1000 berarti U1000 karena ini adalah nilai N. Ini adalah nilai N-nya. Jadi ini disesuaikan dengan pertanyaannya nanti seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih A dan B-nya. Jadi di sini 4 itu merupakan nilai A-nya ya. 4 merupakan nilai A-nya di sini. Kemudian untuk mencari B ya, B sama dengan U2 dikurang U1. U2-nya adalah 1, U1-nya adalah 4, sehingga B-nya adalah negatif 3. Nah, jadi beda di dalam suatu barisan aritmetika itu tidak selamanya nilainya adalah positif. Tetapi ada di beberapa barisan tertentu nilai bedanya justru bernilai negatif. Jadi itu tidak selamanya positif ya. Kalau negatif juga boleh seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah UN ya, sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Seperti itu. Di mana ya, yang ditanyakan adalah U10 ya. Yang ditanyakan adalah U10. Kemudian, di sini sudah didapat nih nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 4 di sini ya. Ini adalah 4 ditambah N-nya apa? N-nya yang ini. Ini adalah N. Jadi masukkan yang ini jadinya 10 dikurang 1 dikali B-nya adalah negatif 3. Sehingga dari soal ini bisa kita dapatkan nilai U10 ya, 4 ditambah 9 dikalikan dengan min 3 di sini. Ini adalah 4 ditambah 9 dikali min 3 adalah min 27 di sini. Ini hasilnya negatif ya, jadinya 4 dikurang 27 hasilnya adalah negatif 23. Jadi nilai suku ke-10 dari barisan ini adalah negatif 23, seperti itu. Nah, itu kalau diketahui barisannya. Di soal yang nomor 2 ya, pada tipe soal ini, apabila diketahui rumus umumnya ya, rumus umumnya nih yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah suku ke-15 atau U15-nya berapa, seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2 ya. Oke, di soal yang nomor 2 ya, penyelesaian nomor 2. Diketahui UN ya, atau rumus umumnya, UN-nya itu adalah 15 dikurang 3N. Yang ditanyakan adalah suku ke-15 atau U15 dari barisan tersebut. Di mana ya, di mana rumus ini bisa kita tentukan untuk mencari U15 ini. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah diketahui rumus umumnya, tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam rumus umum UN sama dengan A tambah N dikali 1 dikali N dikurang 1 dikali B. Jadi langsung substitusikan saja ke dalam rumus ini. Nah, jadi yang ditanyakan adalah U15. Oke, langsung masukkan saja 15 dikurang 3 ya. N-nya ini adalah 15 di sini, 3 dikali 15. Ini hasilnya 15 dikurang 45 ya di sini. Hasilnya adalah negatif 30 ya di sini. Ini adalah jawabannya. Jadi kalau misalkan sudah diketahui rumus umumnya di soal, tidak perlu lagi dicari A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi langsung substitusikan saja ke dalam rumus umum yang sudah diketahui di soal tersebut. Nah, itu adalah tipe soal nomor 2. Apabila terdapat suatu barisan ya, nah ditanyakan salah satu nilai suku dari barisan tersebut, seperti itu. Itu adalah tipe soal yang kedua.
Nah, di tipe soal yang ketiga ya untuk barisan aritmetika ya, ini agak berbeda dari tipe-tipe sebelumnya. Jadi nanti di soal-soal tipe seperti ini ya akan diketahui dua buah nilai suku dari suatu barisan ya. Kemudian akan ditanyakan nilai suku lainnya. Nah, cara pengerjaannya adalah kita definisikan dulu ya dua buah nilai suku yang diketahui. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita substitusikan ke dalam rumus suku ke N. Ini ke dalam rumus suku ke N ini adalah rumus umum ya, rumus yang ini. Yang UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita substitusikan ke dalam rumus ini. Kita substitusikan ke dalam rumus ini. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan mencari nilai A dan nilai B. Caranya dengan menggunakan metode eliminasi ya. Metode eliminasi ini materi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel ya. Kemudian nanti sudah dapat nilai A dan B-nya, baru kita tentukan nilai suku yang ditanyakan. Nah, untuk memahami langkah-langkah dan tipe soal seperti ini, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Oke, ini soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini ya, diketahui suku ketiga katanya. Diketahui suku ketiga dan suku kelima dari barisan aritmetika secara berturut-turut adalah min 5 dan min 9. Nah, jadi diketahui di sini U3-nya itu bernilai min 5 dan U5-nya itu bernilai min 9. Oke, sudah kita ketahui nih nilainya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah suku ke-10 ya. Jadi ditanyakan adalah U10, berapakah nilai dari U10 dari barisan tersebut. Nah, langkah pertama tadi ya, langkah pertama kita definisikan dulu. Kita definisikan dulu kedua suku ini ke dalam rumus umum ya, suku ke N, ini jadinya A ditambah N-1 dikali B. Masukkan dulu ini. Jadi maksudnya adalah seperti ini, UN ya, UN itu kan adalah A ditambah N-1 dikali B. Di mana ya, kalau kita mau mencari U3 ini ya, U3 itu adalah A dan B-nya kan tidak diketahui ya di soal, jadi cuma diketahui nilai dari U3 tersebut. Jadi ini dibiarkan saja. Biarkan saja dia dalam bentuk A ditambah ya, N-nya, ini N-nya ya, 3 dikurang 1, B-nya juga tidak diketahui. Gitu. Kan tujuan kita mendefinisikan seperti ini kan adalah untuk mencari nilai A dan B ya, jadi dibiarin saja. Jadi nilai U3 tadi adalah min 5, oke? Di sini adalah A ditambah 2B sama dengan min 5. Nah, ini kan membentuk persamaan SPLDV ya di sini. Jadi ini dibiarkan saja. Kemudian di sini ada U5. U5 adalah A ya ditambah 5 dikurang 1 dikali B, hasilnya adalah negatif 9 di sini. Ini adalah A ditambah 4B sama dengan 9. Ini akan membentuk persamaan kedua. Kita dapat dua persamaan di sini ya. A tambah 2B sama dengan min 5 dan A tambah 4B sama dengan 9. Nah, ini kita eliminasi. Kita eliminasi ya di sini. Jadinya A ya. Ini persamaan yang pertama, A ditambah 2B sama dengan min 5 ya, yang pertama. Ini adalah A ditambah 4B sama dengan 9. Ini bisa langsung kita kurangkan. Kenapa? Kita eliminasi saja nilai A-nya di sini. A dikurang A habis ya. Kemudian 2B dikurang 4B itu hasilnya adalah min 2B. Kemudian min 5 dikurang dengan 9 hasilnya adalah min 14. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilai B-nya adalah
B sama dengan min 14 dibagi dengan min 2 ya. Ini min 2 yang diturunkan ke bawah, hasilnya adalah 7. Dapat B-nya. Kemudian substitusikan nilai B sama dengan 7 ini ke salah satu persamaan ini. Jadi substitusikan nilai B sama dengan 7 itu tadi ya ke dalam salah satu persamaan. Misalnya di sini saya pilih di sini persamaan yang pertama ya. Oh ya, ini negatif 9 ya. Ini negatif 9, ada sedikit kesalahan di sini. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Ini 2B ya, ini hasilnya adalah min 5 dikurang min 9 itu adalah min 5. Ini saya jabarkannya min 5 dikurang min 9 itu hasilnya adalah 4 ya di sini. B sama dengan 4 dibagi min 2, hasilnya adalah min 2 ya, bukan 7. Oke, jadi nilai B-nya itu adalah negatif 2 di sini. Oke, kita substitusikan B sama dengan min 2 di sini ke dalam persamaan pertama misalnya. A ya ditambah 2B sama dengan min 5 di sini. Kemudian A ditambah 2, nah B-nya dimasukkan min 2, ini sama dengan min 5. A dikurang 4 di sini sama dengan min 5. Ini adalah A, min 4-nya pindahkan ke sini jadi plus min 5 ditambah 4 ya. Ini A sama dengan min 1. Dapat nilai A dan nilai B-nya. A-nya min 1 ya, kemudian kita dapat juga nilai B-nya adalah min 2. Sehingga bisa kita substitusikan UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B ya. Di sini A-nya adalah min 1. Yang ditanyakan adalah U10 ya, di sini ditambah N-nya itu 10 kurang 1, B-nya min 2. Kemudian min 1 ditambah 10 dikurang 1 dulu, di sini 9 ya dikali min 2. Ini min 1 ditambah min 18, hasilnya adalah min 19. Jawabannya adalah D, min 19. Nah, jadi itu adalah tipe-tipe soal yang biasanya sering sekali muncul untuk materi barisan aritmetika ya. Jadi ada 3 tipe. Nah, soal-soal yang lain bisa teman-teman coba sendiri di sini. Ada beberapa contoh soal lain. Nah, kita ketemu nanti di video berikutnya. Saya akan bahas tentang deret aritmetika ya. Jadi sekian untuk video barisan aritmetika ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.